Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firas Samadila Marga dengan NIM H0411911006 dari peserta mata kuliah Andrologi kelas A akan mempresentasikan review jurnal Andrologi yang berjudul Could SARS-CoV-2 Affect Male Fertility? Atau yang berarti, bisakah SARS-CoV-2 memengaruhi kesuburan pria? Jurnal ini yang berjudul Could SARS-CoV-2 Affect Male Fertility yang berasal dari jurnal Andrologia yang dipublikasikan pada tahun 2020 dengan volume 52 nomor 9 yang berjumlah 8 halaman, ditulis oleh Rahul Vishkarma dan Singh Rajendra. Pendahuluan. Kita sudah ketahui bersama bahwa pada bulan Desember tahun 2019 di Wuhan, negara China, telah menjadi pusat penyebaran wabah atau pandemi COVID-19 yang penyebabnya adalah SARS-CoV-2. Diperkirakan virus ini dimulai penularannya berasal dari hewan atau yang disebut dengan zoonosis dari pasar hewan hidup, yang kemudian penularannya ini ternyata tidak hanya dari hewan ke manusia, ternyata dari manusia ke manusia, dan penyebarannya begitu sangat cepat sehingga World Health Organization menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Belum ada penelitian tentang dampak SARS-CoV-2 atau virus penyebab COVID-19 ini terhadap parameternya terhadap testis ataupun air mani atau sperma, sehingga diperlukan informasi yang penting tentang dampak potensial virus ini terhadap kesuburan pria. Virus corona, SARS, memiliki pengaruh yang cukup besar pada sistem reproduksi seperti orkitis dan dapat menyebabkan kemandulan. Oleh karena itu, penulis dari jurnal ini menulis jurnal tentang ini yang berisi tentang potensi pengaruh SARS-CoV-2 pada kesuburan pria. Jurnal ini ditulis berdasarkan studi literatur yang studi literaturnya hingga pada tanggal 11 Mei tahun 2020. Studi literaturnya dilakukan dengan penelitian yang relevan yang berasal dari database elektronik seperti Google Scholar, PubMed, Embase, Scopus, dan database khusus COVID-19 seperti LeetCovid dan situs resmi WHO. Situs atau studi yang menganalisis dampak virus pada kesuburan pria ditemukan dengan searching kata kunci atau keyword atau word key, keywordnya itu sendiri yaitu virus, infertilitas pria, virus dan testis, dan sebagainya. Kata kunci lainnya seperti ekspresi ACE2, enzim pengubah angiotensin juga digunakan. SARS coronavirus di testis dan sperma. SARS-CoV dan MERS-CoV adalah dua coronavirus yang adalah agen infeksi penyakit pernafasan yang terkenal pada manusia. Beberapa organ termasuk testis manusia dapat rusak oleh virus corona SARS. Kerusakan yang disebabkan oleh virus corona ini atau virus corona SARS ini dapat berupa infiltrasi leukosit, penurunan spermatogenesis, dan dapat menyebabkan pula cedera pada testis dengan kematian sel germinal yang sangat berluas dan terjadinya sedikit atau tidak adanya, bahkan tidak ada sama sekali spermatozoa pada tubulus seminiferus, yang berarti yang mengindikasikan terjadinya gejala infeksi SARS. Manusia dapat mengalami orkitis dari SARS coronavirus ini. Pengujian dilakukan pada 6 pasien. Penelitian ini melakukan pengujian air mani mengungkapkan bahwa 6 pasien atau 15,8% dinyatakan positif SARS-CoV-2. Termasuk 4 dari 15 pasien tersebut berada pada tahap infeksi akut dan 2 dari 23 pasien atau 8,7% yang dapat pulih. ACE2 di dalam sel testis. Studi sequencing transkriptom sel tunggal ekspresi ACE2 pada testis manusia dewasa. Pada baru-baru ini, pada penelitian yang dilakukan, menemukan bahwa ekspresi ACE2 terutama terbatas pada sel Leydig dan Sertoli pada testis manusia. Lebih lanjut, penelitian menemukan bahwa spermatogonia ACE2 positif memiliki jumlah gen yang lebih tinggi terkait dengan reproduksi dan transmisi virus. Tetapi, jumlah gen yang terhubung
ke spermatogenesis lebih rendah dibandingkan dengan spermatogonia ACE2 negatif yang menggunakan Gene Set Enrichment Analysis atau GSEA. Demikian pula sel Leydig dan Sertoli ACE2 positif memiliki lebih banyak gen yang terkait dengan sambungan sel dan imunologi, dan lebih sedikit gen yang terkait dengan mitokondria dan reproduksi. Para ilmuwan menyimpulkan bahwa testis adalah organ yang beresiko tinggi untuk infeksi SARS-CoV-2 yang dapat menyebabkan kegagalan spermatogenik berdasarkan temuan mereka pada penelitian ini. Pengaruh SARS coronavirus pada testis dan sperma. Meskipun belum ada penelitian yang meneliti tentang dampak SARS-CoV-2 pada testis, data dari wabah pandemi virus corona sebelumnya memberikan informasi penting mengenai dampak SARS-CoV-2 pada kesuburan pria. Virus corona SARS memiliki pengaruh besar pada sistem reproduksi menurut salah satu penyelidikan pada sampel testis. Para penulis pada penelitian ini menemukan perubahan patologis pada testis 6 pasien yang meninggal karena SARS-CoV-2 dan membandingkannya dengan kontrol dalam penelitian ini. Mereka menemukan bahwa orkitis yang disebabkan atau yang diinduksi oleh SARS dan bahwa testis mengalami kerusakan sel germinal yang luas dengan sedikit atau tanpa spermatozoa di tubulus seminiferus. Membran basal tubulus seminiferus membesar dan terdapat infiltrasi leukosit yang substansial dan pewarnaan makrofag yang menunjukkan pengaruh respon imun pada testis. Urutan genom SARS di sisi lain tidak ditemukan pada testis yang rusak, menyiratkan bahwa dampak testis terkait dengan respon imun. Bahkan jika coronavirus tidak memasuki tubulus seminiferus atau tidak ditemukan dalam sampel air mani, penelitian ini dengan jelas menunjukkan bahwa mereka menyebabkan orkitis dan dapat menyebabkan infertilitas. Untuk memperoleh akses ke sel inang, SARS-CoV-2 diketahui membutuhkan angiotensin converting enzyme 2 atau yang disebut dengan ACE2 sebagai reseptor. Virus memasuki tubuh manusia melalui organ pernapasan, tetapi begitu masuk, virus dapat ke berbagai sel yang mengekspresikan ACE2, menjelaskan efek multiorgannya. Sel-sel Tolli, spermatogonia, dan sel Leydig semuanya mengekspresikan enzim ACE2 secara berlebihan, membuatnya lebih rentan terhadap infeksi SARS-CoV-2. Sehingga dari hasil-hasil temuan ini dapat disimpulkan bahwa SARS-CoV-2 menimbulkan risiko yang besar pada kerusakan pada sel testis itu sendiri. Pengaruh SARS-CoV-2 pada kesuburan melalui dampak prostat. Kelenjar prostat adalah salah satu organ genital pria yang adalah salah satu organ penting pria, yaitu organ genital pria yang mengeluarkan cairan prostat yang mengeluarkan komponen mani utama atau sperma. Karena prostat mengekspresikan ACE2, sehingga peneliti dapat mendeteksi SARS-CoV-2 dalam urin, air liur, dan konjungtiva pasien. Ada spekulasi bahwa virus dapat memiliki berbagai cara penularan, tetapi ternyata bahwa organ target SARS-CoV-2 salah satunya adalah sistem urogenital. Akibatnya, SARS-CoV-2 dapat menginfeksi testis dan prostat pasien COVID-19. Menurut sebuah penelitian baru-baru ini, 18 pasien COVID-19 tidak memiliki SARS-CoV-2 dalam sekresi prostat yang mereka alami. Belum ada penelitian yang lain untuk memastikan apakah benar-benar prostat terpengaruh atau tidak. Kesimpulannya bahwa benar, infeksi SARS-CoV-2 dapat mempengaruhi banyak organ reproduksi, memungkinkan terjadinya pengaruhnya terhadap berbagai infertilitas atau ketidaksuburan. Virus dapat menyebabkan kerusakan signifikan pada jaringan testis, terutama sel-sel Tolli, yang dapat mengganggu spermatogenesis. Dari 2 penelitian pada sampel air mani, 1 melaporkan adanya virus dan 1 menyangkalnya. Kemudian penulis menyarankan bahwa penelitian lebih lanjut harus dilakukan. Kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihannya yaitu bahasanya mudah dipahami, studi literaturnya lengkap dan kaya isi namun tetap dapat mudah dipahami, topik yang diangkat menunjukkan kebaruan sesuai dengan keadaan pandemi COVID-19 saat ini, dan tata letak jurnal yang teratur dan menarik. Adapun kekurangannya menurut saya adalah adapun beberapa topik yang dibahas kurang berkaitan dengan inti, seperti contohnya SARS-CoV-2 pengaruhnya terhadap pada otak dan lain sebagainya. Kurangnya contoh kasus, hanya beberapa contoh kasus saja, dan lebih fokusnya penelitiannya di Cina, dan di bagian akhir menyatakan bahwa topik ini masih perlu dikaji lebih lanjut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.